berkembang jauh pesat. Ya, kalau dulu kami masih bisa menghitung teman-teman yang memiliki pondok pesantren yang santri dan santriwatinya tinggal. Gampang sekali disebut, ya. Nurul Hakim, Al-Aziziyah, kemudian di sebelah timur Nurul Hakim, Islahuddini, ya. Kemudian di tempat-tempat yang lain itu masih belum, ya. Pancor pada waktu itu juga belum menginapkan santri dan santriwati. Di beberapa tempat juga belum. Tetapi hari ini itu sudah kayaknya di atas puluhan pondok-pondok pesantren yang bagus perkembangannya dan tinggal seluruh santri dan santriwatinya. Dan setiap pondok yang muncul sekarang ini rata-rata langsung menginapkan santri dan santriwatinya. Karena dari pelajaran-pelajaran kita selama ini memang beberapa program itu lebih efektif jika membuat anak-anak kita itu tinggal full time di asrama. Saya lihat di Nurul Islam ini sedang berproses ke arah sana. Saya hanya perlu menyampaikan jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu. Ya, karena banyak sekali wali murid yang menyampaikan kepada kita, anak-anak kami lebih terjaga kalau terus-menerus tinggal di sana. Wali murid itu bisa konsentrasi mencari rezeki, anak-anak bisa konsentrasi belajar dan tidak terganggu dengan dunia yang ada di luar dan lain sebagainya. Dan hanya pondok pesantren yang mampu mencegah anak-anak untuk tidak kecanduan HP, ya. Begitu masuk pondok pesantren tidak boleh pegang HP, selesai. Tidak ada komplain-komplain, tidak ada. Tapi itu tidak bermakna bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak tahu bagaimana menggunakan HP. Begitu dia pulang, ya normal saja, ya. Hanya saja memang tidak begitu efektif penggunaan HP selama mereka nyantri di pondok. Nah, hal-hal yang lain seperti tadi itu juga Nurul Haramain sudah mulai ditanya tentang unit usaha, kemudian juga kepengasuhan, juga tentang kelas-kelas multimedia, teknologi dan lain sebagainya. Sebenarnya belum banyak yang bisa kita ceritakan, ya. Mungkin kami hanya bisa mengatakan kami sudah mulai, ya. Jadi masih jauh kalau disebut dengan maju, tapi kami sudah memulai. Insya Allah penggunaan teknologi ini memang harus untuk pesantren, ya. Kalau kita ingin melihat lembaga pendidikan kita maju, kemudian kalau ingin kita juga menerapkan ilmu-ilmu praktek ekonomi, ya, maka harus ada unit-unit usaha. Jadi jangan mencukupkan diri dari bantuan-bantuan pemerintah, dari bos dan lain sebagainya, ya. Tetapi guru-guru utamanya yang ada di dalam itu perlu diajak untuk menghasilkan sesuatu dari tangannya sendiri selain mengajar. Ya, tentunya ini membutuhkan waktu dan kerja yang ekstra. Dan kami sudah ada solusinya. Guru-guru yang misalnya membuat kue, membuat jajan, membuat makanan-makanan untuk dijual, ya. Dia mulai kerja itu jam 3 atau jam 4 malam. Bangun dulu, persiapkan itu semua. Subuh, kemudian selesai subuh normal bawa tas untuk mengajar di kelas, tapi barang-barang dagangannya itu dititipkan di kantin. Ini bisa jalan. Mereka sudah jalan bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun. Nah, pola seperti ini juga bisa dikerjakan oleh guru-guru di institusi manapun, ya. Kalau ingin mendapatkan penghasilan tambahan lah misalnya, ya. Dan ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Mengapa saya bilang penting? Karena ada dosa manusia yang tidak termaafkan kalau dia tidak bekerja keras dengan tangannya untuk mencari rezekinya. Jadi kalau ada yang membiayai kita hidup misalnya 24 jam seumur hidup kita, ya, kita tidak melakukan dosa apapun, kita ada dosa, ya, karena mungkin saja karena kita tidak menggunakan indera kita secara maksimal. Indera kepala kita berkreasi, indera tangan kita untuk bekerja, kaki kita untuk melangkah, tenaga yang ada di badan kita. Nah, ini literasi ekonomi itu perlu dirasakan oleh guru, ya, lewat penghasilan tambahan. Jangan kita mengatakan penghasilan tambahan itu
wah ini segalanya dipakai untuk mencari uang. Bukan, bukan. Itu mencari rezeki itu fisabilillah itu ya. Fisabilillah, jelas hadisnya. Kalau orang mencari rezeki untuk mencukupi anaknya, maka dia fisabilillah. Kalau dia mencukupi untuk keluarga, dia bisa fisabilillah. Kalau dia mencari rezeki untuk menjaga dirinya dari meminta-minta yang membuat martabatnya rendah, maka itu termasuk jihad fi sabilillah. Nah, ini kita hapuskan ya, malu mencari rezeki itu ya, kita hapuskan itu. Jangan sampai ini guru masa masih bungkus-bungkus permen, bungkus-bungkus es. Kita lawan dia kalau ada yang begitu itu ya. Ya, kasih tahu dia, Anda kalau tak melakukan seperti ini, Anda punya dosa yang tak terampuni kecuali Anda bekerja dengan tangan Anda untuk mencari rezeki. Ini prinsip-prinsip ini perlu kita pegang di awal ya, supaya itu menjadi filosofi kita. Kenapa sih di Haramain ada kantin, ada usaha, padahal cukup dari SPP-nya, cukup dari bosnya, ya sebenarnya tidak pernah bisa cukup. Tapi itu untuk mewujudkan perintah Allah dalam mencari rezeki. Bayangkan, fa'idha qudiyatis sholatu fantashirul fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai ibadah cari uang, selesai ibadah cari rezeki. Dia nempel itu antara ibadah mahdah kita itu dengan langsung mencari rezeki. Jangan dipisah-pisah. Nah, ini makanya salah satu analisa kita, terlambat kita mengajarkan anak-anak praktek ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Terlambat mengajarkan praktek ekonomi. SMP SMA sedang kita manja-manjain anak itu untuk mencari uang. Mana ada anak SMA mau pungut cangkul, ngarak samping, mana nggak ada. Salah kita di sana itu. Rasulullah sedangnya itu pada umur 17 tahun mendapatkan kepercayaan besar dari pamannya itu untuk mengelola bisnis besarnya. Umur 12 tahun itu Rasulullah itu sudah berbisnis antar negara ke Syam. Ya, kita sedang manja-manjanya anak. Bahkan tamat fakultas ekonomi saja itu belum bisa bagaimana menjual nangka itu, yang namanya untung itu berapa, nggak bisa. Ini ketimpangan kita dalam memahami praktek episode. Iman, ilmu, amal. Iman kita tentu dengan berakidah, ilmu kita pelajari kelas. Tapi mana amalnya? Mana amalun episodia? Mana? Tidak cukup mempelajari teori ekonomi. Habis di SMP ada ilmu ekonomi kan? PS ekonomi. Alias itu ada PS ekonomi. Sampai perguruan tinggi, ya begitu selesai perguruan tinggi bawa map mana-mana. Jadi ini merupakan salah satu ketimpangan kita. Ini alasan filosofis kita kenapa di Nurul Haramain itu kita perbanyak unit-unit usaha dan guru-guru kita gerakkan untuk berkreasi mengisi unit-unit usaha itu. Ya, alhamdulillah ada yang membuat es, ada yang membeli nangka dia kuliti nangkanya dia jual, ada yang membuat apa macam-macam ya. Kita kalau ke kantin nanti kita bisa lihat itu semua ya. Masih banyak yang belum ya. Tahu crispy belum, bulayak belum ya. Apalagi itu pukis belum, hangat itu dan seterusnya masih bisa ya. Masih bisa. Nah, adapun untuk pembelajaran ya, mungkin kita sebagai pondok pesantren yang ingin maju, tidak usah dipertanyakan lagi pentingnya teknologi ya. Ya kita tidak bisa mengasingkan diri kita dari teknologi, tapi peganglah teknologi itu untuk membantu kita, memudahkan kita dalam proses pendidikan kita. Bayangkan kita ujian penghematannya 22 juta setiap semester. Tahun penghematannya 44 juta. Koreksinya cepat dengan menggunakan komputer ya, itu yang paling susah ditunggu biasanya kan hasil koreksian ya, kalau tidak menggunakan komputer. Kemudian analisis nilainya dengan menggunakan komputer juga cepat, dan pembagian rapor tidak tertunda gara-gara ada nilai yang belum masuk. Jadi penggunaan teknologi juga membuat anak-anak kita melek teknologi dan terbiasa menggunakan komputer. Nah,
Ini hal-hal yang dapat kami sampaikan. Perkembangan di Nurul Haramain, jumlah santri kita 1050, jumlah santriwati kita 1350, jumlah guru kita 300 orang, jumlah pekerja kita 100 orang. Ya. Nah, kemudian ya alhamdulillah semuanya merasa nyaman. Ya, kalau ikhlas itu merasa nyaman untuk tinggal di Nurul Haramain. Ini saja yang kami sampaikan kepada sahabat-sahabat dari Pondok Pesantren Nurul Islam. Hal-hal yang lain nanti bisa kita diskusikan bersama. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa penyampaian mukadimah dari Ayahanda Mukarram Kang Guru Haji Khairi Hidayatullah Isadi. Selanjutnya kita dengarkan sambutan juga dari Umi Hajah Husnul Jannah SPD MSI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in.